atau terhadap sumbu bendanya adalah RY1. Ini yang akan kita pertimbangkan. Ya, berarti di sini adalah dalam keadaan keseimbangan statisnya sigma gaya yang searah sumbu Y, yang tegak lurus itu di sini searah sumbu Y sama dengan 0. Mana saja yang searah sumbu Y? Berarti hanya yang searah sumbu Y di sini adalah hanya RY1 dan W ini. Maka ini seperti biasa, RY1 dari bawah positif, W-nya dari atas negatif. Jadi RY1 dikurangi W sama dengan 0. Atau RY1-nya sama dengan W. Nah ini adalah pernyataan pertama. Tapi sekarang ini belum bisa dicari W-nya. Karena RY1-nya juga belum diketahui. Ini nggak bisa. Nah berarti apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita lanjutkan ke momen. Karena di dalam penumpu tetap ini terjadi momen. Ya, nah momen artinya dia melengkung. Ketika diberi beban di sini, pastinya dia akan mengalami lengkungan. Nah, jadi bisa mengalami lengkungan seperti ini batangnya. Maka akan berlaku momen. Berapa besar momennya? Momen itu apa? Momen itu adalah gayanya dikali jarak kan gitu. Anda udah tahu lengan dikalikan jaraknya itu adalah momen. Nah, berarti harus ada acuannya. Acuannya di mana? Kita buat acuannya ada di sini. Ada di ujung balok, di ujung batang ini. Berarti kalau ini dibuat acuannya, berarti adalah momennya itu adalah gaya ini, RY1 dikalikan jarak ke acuan di sini. Berarti RY1 kali ini adalah 8 pit. Karena jaraknya dari gaya ke acuannya adalah 8 pit. Ini momen. Nah karena ini nanti dalam pon dan satuannya itu nanti adalah, karena nanti diketahui tegangan maksimumnya itu dalam satuan per square in, berarti kita konversikan pitnya ini, kita konversikan ke in. 1 pit sama dengan 12 in. Jadi berarti 8 kali 12. Jadi 96 in W. Ini adalah momen. Ya, kemudian apakah ini sudah bisa dicari? Belum ternyata. W ini belum bisa dicari. Karena masih harus diketahui M-nya. Nah, sekarang momennya gimana untuk mencari momen? Nah, kita kaitkan dengan data. Data yang diketahui kan diketahui tentang tegangan maksimum. Besarnya tegangan maksimumnya itu sudah diketahui dari soal. Ya, dari soalnya itu tegangan maksimumnya itu adalah 1.500 pound per square inch. Nah, sekarang tinggal kita cari persamaan yang tentang tegangan maksimum. Nah, dapatlah persamaan tegangan maksimum, bahwa tegangan maksimum sama dengan M kali C per I. Dan nilainya selalu positif, lebih besar dari 0 untuk tegangan maksimum ini. Nah, sekarang untuk menghitung, ya karena kita butuh M ini, berarti kita cari M-nya ini. Dari persamaan ini. Maka M sama dengan tegangan maksimum kali I per C. Tegangan maksimumnya udah tahu, 1.500. I-nya gimana nih I-nya? I itu adalah momen inersia luas ini. Karena penampangnya itu adalah penuh lingkarannya, jadi ini. Jadi sama dengan, ini rumusnya kan untuk lingkaran, 1/64 pi kali diameternya pangkat 4. Diameternya ini diketahui 3 inci, jadi dimasukkan, dapatnya segini. Kemudian C itu apa di sini? C itu adalah jarak dari titik sentroidnya di sini ke sisi paling luar, ke sini. Berarti kalau gitu 3 in dibagi 2. Nah, C-nya ini mohon maaf, ini harusnya bukan 1/3, tapi 1/2. Dikoreksi. Ya, karena setengahnya kan jarak dari sini ke sini, atau jarak dari ini ke sini. Ya, ini jawabannya benar sebenarnya, cuman ininya aja yang keliru. Ini 1,5 in. Ya, baru setelah diketahui semuanya, cari M. M-nya dicari, 1.500 pound per square in kali I-nya kan udah tahu, ini 3,97 in pangkat 4, C-nya 1,5 in, dapat segini. Nah, kalau M-nya udah dapat, kita tarik M ini ke persamaan yang di atasnya. Dianalogikan. Ya, nah M sama dengan 96 in kali W yang dari atas ini. M-nya masukkan, maka dapat W-nya 41,35 pound. Itu jawabannya kalau seperti ini. Ya, Anda jangan bingung. Kalau bebannya tidak beban memusat, misalnya beban terdistribusi, misalnya seperti ini terdistribusi merata, ini jadi merata harusnya ya. Seperti ini sama aja. Nanti yang muncul jadi ada beban memusatnya di tengah-tengahnya. Nah kayak gini. Berarti diminta nanti W-nya berapa, tinggal hitung. Atau kemarin bebannya itu terdistribusi variasi merata kayak gini. Ini bisa diwakili dengan beban memusat pada jarak 1/3-nya. Anda hitung dengan cara yang sama. Ya, itu mungkin ada kaitannya dengan soal UTS yang minggu lalu.
Cara pengerjaannya, tipikalnya sama. Ini hati-hati, tipikal. Bukan berarti harus sama pengerjaannya. Anda tinggal harus berpikir yang lainnya. Ya, itu nomor 1 dari soal nomor tugas keempat, soal nomor 1 ini udah Anda download sebetulnya. Saya hanya menjelaskan aja. Ya, kemudian soal nomor 2 ini terkait dengan tegangan geser. Mohon diperhatikan oleh Anda. Ya, jadi ada suatu batang. Batang itu penampangnya kayak gini nih. Kemarin kan di soal UTS, soal nomor 1 ya, yang diketahui ada suatu batang, penampangnya diketahui juga. Nah, ini penampangnya kayak gini. Ini adalah penampangnya tidak simetris, karena dia hanya memiliki satu sumbu simetris saja. Ya, tidak simetris. Nah, pada batang ini diberi beban. Bebannya kalau di sini adalah beban nemusat, tepat di tengah-tengahnya. Nanti di tengah-tengahnya diberi beban di sini. Ya, kemudian batang ini diberi penumpuk. Jadi kalau digambarkan, mungkin di gambar berikutnya, di sini, nah ini kayak gini nih. Batang ini panjangnya 6 meter, diberi beban 10 kilonewton. Dan batang ini diberi penumpuk di kedua ujungnya, area 1, ini area 2. Ya, tuh, itu diberi beban seperti ini. Dan yang ditanyakan ini adalah nanti adalah berapa besar tegangan gesernya. Kalau dia bergeser, nah 15 cm. Dan yang kedua, kalau dia bergeser maksimum. Nah, kalau maksimum berarti dari ujung sini kan Anda udah paham, sampai sumbu netralnya. Nah, sekarang yang jadi masalah, misalnya ketika dia bergeser 15 cm, berarti kan kita harus tahu dulu sumbu netralnya dulu ada di mana. Untuk penampang ini sumbu netralnya ada di mana? Ini sumbu netral. Sumbu netral itu kemarin sudah saya kasih tahu, itu diambil dari titik sentroid keseluruhan penampang. Berarti penampang ini harus dicari dulu titik sentroidnya. Itu yang kemarin Anda kerjakan. Anda harus cari dulu titik sentroidnya. Mencari titik sentroid aja masih banyak yang salah kemarin itu. Nah, dari penampang ini cari titik sentroidnya. Berarti untuk mencari titik sentroid, kemarin kan Anda udah paham. Kita harus bagi komponennya dulu menjadi berapa komponen. Kalau ini dibagi 1, 2, 3, 4 komponen. Kemudian cari masing-masing titik sentroidnya. Untuk komponen 1, Anda udah paham kan ya? X1, Y1-nya. Ini dari sini ke sini. 2/3 dari 15, 10 kan. Kemudian dari bawah ke sini. Ini dari sini ke sini 40, tambah tingginya kan 15. Dari sini ke sini sepertiganya dari 15. Berarti 40 tambah 5, 45. Ya. Kemudian untuk yang di sini sama. Ya, di sini berarti setengahnya dari sini 35 kali jarak dari sini ke sini. Ini kan 15 bagi 2, 7,5 tambah 40, 47,5. Dan seterusnya Anda cari. Ini kan harus paham. Kemarin, saya lihat di UTS kemarin itu Anda banyak yang salah menentukan titik koordinat titik sentroid untuk komponen aja salah. Anda itu. Terutama untuk sisi bagian bawahnya. Kalau Anda membagi bagian bawah, Anda hati-hati. Acuannya kalau untuk Y itu selalu dari bawah. Kalau segitiga seperti ini, posisi dari alas ke sini itu sepertiganya dari penampang. Hati-hati itu. Kalau saya balik segitiganya, ya, jadi tetap Anda harus tahu gitu ya. Kalau dibalik itu segitiganya itu, nah Anda tetap ngitungnya dari bawah, tapi ini hati-hati. Kalau ke atasnya 2/3-nya, gitu ya. Itu yang mohon diperhatikan oleh Anda. Ini banyak yang tidak teliti. Jadi udah di titik sentroid aja, Anda udah salah. Jadi Anda misalnya ada dapat nilai 30, 20, itu sebenarnya mah nggak ada yang betul. Itu hanya saya menambahkan nilai aja. Anda sudah mencoba mengerjakan, meskipun hasilnya nggak ada yang benar. Ya, kemarin itu. Jadi banyak yang salah, di komponen aja udah salah. Kemudian Anda cari luasnya. Luas, ini luas komponen 1, 2, 3, 4. Nah, ini dicari luasnya. Kalau segitiga ya setengah kali alas kali tinggi, dapatnya segini. Kalau untuk yang segi 4 ya seterusnya. Kemudian cari, yang dicari apa di sini? Yang dicari adalah cukup Y-nya saja, karena X-nya udah tahu kan, karena dia memiliki satu sumbu simetri, 35. Berarti nggak Y-nya. Y-nya pakai A1 kali Y1 ditambah Y2 kali A2 dan seterusnya, dibagi luas total. Ya, ini tinggal dimasukkan. Anda ambil Y1, Y2, Y3, Y4, ini luasnya. Masukkan dapat 26,10. Ini adalah titik sentroidnya. Ya, yang Y-nya. Jadi koordinatnya itu 35,26,1. Jadi kalau lihat diposisikan dari ujung sini sampai sini. Nah, ini titik sentroidnya. Sudah, berarti kita sudah bisa menentukan kalau kembali ke sini adalah sumbu netralnya. Ini dari ujung ke sini udah tahu. Tinggal tarik sumbu netralnya. Itu fungsi mencari titik sentroid. Nah, kemudian ketika kita mau menentukan tegangan geser, hati-hati.
Pakai persamaannya ini kan, F dibagi I kali B kali A absen Y. Ya, butuh apa di sini? Butuh I. Nah, kalau untuk I yang mana? Seluruh penampang ini. Makanya saya di soal ini cari dulu I-nya. Jadi penampang ini cari I. Menggunakan apa? Metode momen luas. Untuk menggunakan metode, metode momen luas? Menggunakan teorema sumbu sejajar. Rumus dari teorema sumbu sejajar itu gimana? Nah, ini kan, ya, IZZ sama dengan IZZ, di sini IX 0-nya ditambah luas kali jarak di antara kedua sumbunya pangkat 2. Berarti kita cari dulu masing-masing dulu. IX 10 berarti kita harus mencari luas momen inersia luas untuk masing-masing komponennya, kan udah ada persamaannya. Kalau ini untuk komponen 1 ini segitiga. Berarti untuk menentukannya 1/36 kali A kali H pangkat 3. Itu kan rumusnya. Kalau ini segi 4 yang komponen keduanya berarti 1/12 kali A kali B pangkat 3. Udah tahu kan A-nya ini, B-nya ini. Ya, dapat. Nah, dihitung masing-masing. Kemudian kita hitung juga jarak. Nah, jaraknya kan kita tarik. Ini sumbu X ini adalah sumbu yang ditarik melalui titik sentroidnya. Kemudian ada Z1. Nah, ini ditarik melalui komponen yang pertama. Tarik ini. Ini sumbu sentroid untuk komponen 1 dan 3 sama. Ini untuk komponen yang kedua. Ini untuk komponen yang keempat. Itu ya. Nah, jaraknya kalau untuk yang H1 berarti dari X di sini ke sumbu Z1 atau Z3. Kalau mau kedua ini H2-nya. Kemudian untuk H4-nya ini. Nah, kita hitung nih. Ini tinggal gampang aja. Untuk yang H1 berarti dari sini adalah Y1-nya dikurangi Y. H2 berarti adalah Y2-nya dikurangi Y dan seterusnya. Anda bisa menghitung H-nya. Kemarin banyak yang salah juga, titik sentroidnya udah benar tapi perhitungan ini kurang teliti. Jadi ada yang salah. Ya, baru kita hitung momen inersia luas untuk sumbu ZZ1, ZZ2 sampai ZZ4. Pakai teorema sumbu sejajar. IX10 ditambah A1 ini untuk komponen 1, H1 pangkat 2 dapat, nanti 2 dapat, 3 dapat, 4 dapat. Baru kita hitung IX-nya. Momen inersia luas untuk keseluruhan. Sama dengan apa? Jumlah dari masing-masing yang sudah dihitung per sumbunya. Kalau kemarin misalnya Anda membagi 7 komponen, berarti nanti ini dijumlahkan ada 7. Karena ada 7 sumbu. Dapat ini, I-nya. Kalau di soal ini dapat I-nya ini. Nah, baru kita fokus ke pertanyaan tadi. Kalau bergeser 15 cm. Jadi ketika diberi beban, nah ini batang ini diberi beban 10 kN, ya, maka berapa katanya tegangan gesernya? Ya, diberi penumpuknya ini di kedua ujungnya. Nah, ini kita gambarkan dulu. Ini seperti ini 15 cm berarti yang diarsir ini. Kita bagi menjadi 3 komponen yang diarsirnya. Ini komponen 1, komponen 2, komponen 3. Ya, kita cari di sini jarak dari sumbu yang diarsir. Nah, sumbu yang diarsir itu sama dengan titik sentroid dari komponennya. Ini adalah komponennya segitiga. Titik sentroidnya dari sini berarti jaraknya ke titik sentroid itu Y1 atau ke sumbu netralnya. Dari titik ini ke sumbu netralnya Y2, dari sini ke Y3. Ya, baru kita hitung sekarang tegangan geser sama dengan butuh apa aja? F. F-nya apa? F itu adalah Anda lihat di sini RY1, kalau ini fokus di tengah-tengahnya berarti RY1 sama dengan RY2. Ya, berarti 6 ditambah 6 dikurangi 10. 12 dikurangi 10, 2 kilonewton. Ini F-nya. Kemudian I-nya dari sini. B-nya, nah B dari mana? B itu adalah ini, lebar ini atau panjang ini. Ya, ini udah diketahui B-nya 70 cm atau 0,7 meter. Kalau kemarin, hati-hati yang namanya B itu adalah yang dihitung dari ujung ke ujung. Jadi yang paling panjang. Yang paling panjang aja kalau di atasnya ada bagian ke sini berarti Anda ngitungnya yang paling panjang aja. Itu B. Jangan ngambil yang di bawahnya karena di atasnya nggak nyentuh ke bawah. Enggak, tetap yang diambil yang paling panjang di atasnya. Itu B-nya. Kemudian di sini ada A absen Y. Nggak bisa satu-satu karena di sini ada yang diarsirnya itu adalah trapesium. Sudah Anda bagi 3 komponen. Asa ini komponen 1, 2, 3. Berarti nanti A absen Y-nya itu dihitung. Di sini A absen Y sama dengan A1 kali Y1 ini. A2 kali Y2, A3 kali Y3 ini. Dapat ini baru dimasukkan. Nanti ke persamaan di sini. Dapatlah 5,76 kN per meter pangkat 2. Kalau dia bergeser 15 cm. Nah sekarang gimana kalau bergesernya maksimum? Nah hati-hati kalau bergeser maksimum berarti ketika diberi beban dari atas,
maka dia bergesernya sampai sumbu netral kan. Nah ketika dia bergeser sampai sumbu netral, berarti kita komponennya nggak bisa lagi hanya 3. Berarti kita bagi menjadi berapa komponen nih kalau untuk kasus ini? 1, 2, 3, ada segi 4 di bawahnya 4. Ya, Pak, kalau ini gimana kalau kita baginya seperti ini? Ini nggak bisa, karena nggak simetris kan yang dibagi. Jadi kita harus bagi menjadi yang simetris. Ini jadi 4 komponen. Berarti kita cari lagi. Ini adalah sebagai Y1-nya, ini Y2-nya, ke sumbu netralnya, ini Y3, dan satu lagi yang ini. Ini adalah sebagai Y4. Nah, ini hati-hati. Jadi Y4 itu adalah 13,9, tebal ini dibagi 2, berarti jarak dari sini ke sini. Ya, itu yang mohon diperhatikan oleh Anda. Ya, jadi ini kadang-kadang kemarin banyak yang tidak teliti, salah untuk menentukan hal yang seperti ini saja. Baru dihitung sekarang tegangan maksimumnya sama F-nya kayak yang tadi, I-nya yang tadi, B-nya yang tadi, A absen Y-nya baru yang beda. Jadi kalau tegangan maksimum A absen Y-nya yang berbeda, ini ada 4 komponen, jadi A1 kali Y1 sampai A4 kali Y4. Nah dapatnya segini, kalau dihitung tegangan maksimumnya dapatnya 8,04, pastinya lebih besar, karena dia bergesernya lebih ke bawah untuk yang tegangan maksimum. Nah ini, tapi hati-hati. Kalau saya kaitkan, ini saya memberi sedikit bocoran. Kalau di soal UTS kemarin yang ditanyakan bukan tegangan geser, tapi gaya. Dan gaya bukan yang ditanyakan, mohon maaf, bukan tegangan geser dan bukan juga gaya, tapi intensitas beban maksimum. Karena beban yang diberikan bukan beban memusat, tapi beban terdistribusi merata. Anda harus perhatikan itu soal nomor 1. Anda banyak kejebak karena Anda biasanya hanya diberi beban memusat. Jadi Anda hanya mencari di soal UTS kemarin itu, ini saya memberi masukan, Anda hanya mencari F. Salah tentunya kalau Anda hanya mencari F dari persamaan ini, karena belum selesai. Bagaimana kaitannya antara gaya ini dengan intensitas beban maksimum? Anda udah tahu kan? Kalau bebannya terdistribusi merata, hubungannya gimana? Intensitas beban maksimum itu. Kan kemarin udah dikasih tahu gitu, kalau W di sini, kalau bebannya, kalau bebannya terdistribusi merata, berarti W itu adalah apa? Setengahnya dari P0 itu kan kali L. Nah ini kali L. Yang ditanyakan P0-nya, hati-hati. Anda baru tahu F itu adalah sama dengan W. Berarti gimana cara mencarinya? Nah itu belum selesai, Anda banyaknya nggak mengerti. Nah makanya Anda itu terbiasa dengan belajar dengan contoh-contoh soal. Anda tidak mengerti gitu ya. Jadi kemarin nggak ada yang mengarah mencari P0 gitu di soal nomor 1 itu. Semuanya mencarinya hanya F dan salah lagi. Ya, karena titik sentroidnya udah salah. Ada yang betul titik sentroidnya begitu menghitung momen inersia luasnya ini salah. Kurang teliti. Ya, ketika ininya udah benar, ketika menentukannya salah karena bukan F yang ditentukan tapi intensitas beban maksimumnya yang ditanyakan di soal nomor 1 kemarin. Nah, ini yang saya memberi gambaran ke Anda gitu ya, terkait dengan kesalahan-kesalahan yang kemarin Anda lakukan. Jadi saya sih masih melihat gitu dari apa yang dikerjakan oleh Anda itu masih terpaku dengan contoh-contoh soal. Tidak mau memahami, tidak mau mengerti dengan soalnya itu gimana. Itu yang penting. Karena kalau mengerti itu diganti soal seperti apapun, Anda tetap akan bisa mengerjakan. Ya, itu kuncinya mungkin ya yang kemarin Anda kurang baik nilainya, mungkin bisa saya koreksi seperti itu. Ya, untuk soal nomor 1 dan soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 2, itu kan Anda terkait dengan, kalau di soal UTS itu adalah menentukan diagram gaya geser dan diagram momen lengkung. Anda kebingungan, padahal yang saya berikan bebannya hanya 3. Ketika saya berikan kuis, bebannya 4. Jadi lebih sederhana sebenarnya. Anda harusnya. Tapi Anda kemarin blunder. Yang bingung apa kemarin? Anda itu adalah karena diberi penumpuknya ke tengah dua-duanya. Kemarin kan saya beri penumpuknya ke tengahnya hanya salah satu gitu, tidak tepat di ujung-ujungnya. Bingung. Padahal kan saya sudah tahu, sudah sampaikan ke Anda, melewati acuan arah gayanya berbeda. Tadinya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Itu yang kuncinya. Anda menentukan RY1, RY2-nya aja jarang yang betulnya di kelas B itu. Saya nggak paham. Itu udah dibahas kan kemarin. Ya, sudah lewat kuis, sudah lewat tugas, saya bahas. Kemudian di kuis juga Anda kerjakan gitu ya. Meskipun tidak saya bahas, di situ kan pembahasannya sudah diberikan juga yang sebelumnya. Nah, itu harusnya paham, kurang hati-hati, kurang memahami.
Padahal semuanya itu sudah diberitahukan. Kalau ada yang kurang mengerti, silahkan ditanyakan. Saya sudah tawarkan, mau direct, pertanyaan langsung ketika kuliah seperti ini, atau mau indirect. Artinya kalau indirect itu Anda bisa lewat forum, bisa lewat WA gitu ya. Tapi harusnya pakai forum gitu. Nggak ditunggu-tunggu itu jarang ada yang bertanya. Nah itu yang harus dikoreksi. Anda mau gimana gitu. Ini pembelajaran daring itu harus sedikit dirubah cara belajarnya. Berbeda gitu dengan pembelajaran kalau secara offline. Ya, itu kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembahasan, malah jadi lebih dari 15 menit, tapi saya memakan waktu hampir 30 menit untuk membahas ini. Silakan. Mungkin sebelum saya memulai ke materi yang hari ini, yaitu perancangan bejana tekan awal, ada yang mau dikomentari dulu nggak, yang ditanyakan dulu nggak terkait dengan yang barusan saya bicarakan. Yang barusan saya bicarakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Kalau mau cepat silakan, Anda bisa langsung pakai mic-nya aja dibuka, Anda di unmute dulu, silakan kalau mau langsung. Mau di chat, silakan, tapi lama nanti kalau di chat. Silakan aja langsung bicara kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dikomentari? Cukup jelas? Hati-hati ya dengan besok Anda jangan terpleset sama ke lubang yang sama gitu artinya. Anda kalau salah lagi, itu jadinya ya hati-hati. Anda mau bertanya, silakan. Pak, Hardianti. saya mau bertanya. Jadi kan untuk nomor yang menentukan apa sih yang grafik Pak, yang Grab. garis tegangan geser. Itu tuh untuk Oh. nilai V-nya yang seperti itu tuh boleh berbeda gak? Misal untuk pas nyari yang A ke B, nilai A-nya itu 0, B-nya misal min 45. Tapi pas nyari yang B ke C, B-nya itu berbeda sama B yang sebelumnya, gimana Pak? Boleh atau tidak? Sebenarnya gini, Hardianti, ya. Ini sebenarnya ini untuk yang lain juga. Ini pertanyaan Anda, oke ya, mudah-mudahan betul nih. Pemahaman yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda. Jadi maksud pertanyaan Hardianti ini adalah sebenarnya terkait dengan penentuan diagram gaya geser dan diagram momen lengkung atau SFD atau MBD, shear force diagram atau moment bend diagram. Nah, pertanyaannya adalah ketika Anda mau menentukan misalnya gaya geser dari titik A ke titik B atau dari titik B ke titik C, pertanyaannya ketika Anda mencari dari A ke B, dapat B gaya gesernya. Atau gaya geser itu misalnya disimbolkan dengan V, VB. Ketika mencari dari A ke B. Ya, kemudian Anda mencari lagi kan dari titik B ke C, dapat lagi B-nya. VB-nya dapat lagi. Nah, pertanyaan dari Hardianti itu Pak harus sama enggak? Nilai gaya gesernya dari A yang nilai VB itu ketika dicari dari A ke B atau ketika dicari dari B ke C. Nilai B-nya itu gaya geser dari titik yang di titik B-nya itu harus sama atau tidak? Betul nggak Ardiati pertanyaannya gitu kan ya? Betul Apakah Pak. apakah harus selalu sama? Jawabannya tidak harus selalu sama. Anda jangan berpatokan harus sama nih. Jadi kalau nggak sama salah. Tidak harus sama, bisa berbeda. Apalagi kalau posisi titik B-nya itu adalah transisi, di situnya ada penumpuk dari bawahnya. Itu sudah pasti berbeda. Tapi bisa sama. Jadi saya mengatakan tidak harus selalu sama, bisa beda. Sama halnya juga dengan momen. Nah, kalau momen pun sama di suatu titik dicari dari potongan satu dengan yang dicari di potongan yang kedua, meskipun itu adalah titiknya sama, jaraknya sama, itu jangan beracuan Anda selalu harus sama. Meskipun kalau untuk momen biasanya hampir seluruhnya biasanya sama, tapi untuk kasus tertentu bisa berbeda. Jadi jangan berpatokan harus sama, terutama untuk gaya geser tadi tidak harus selalu sama. Ya, untuk kasus yang kemarin itu harusnya beda malah kalau untuk transisi dari penumpuk, karena penumpuknya ditarik ke tengah. Kira-kira bisa terjawab nggak? Jadi jawabannya Hardianti, jadi tidak harus selalu sama. Jawabannya itu kuncinya. Ya, jadi Anda percaya diri aja. Ya, Anda harus percaya diri dengan Anda kalau Anda sudah mengerjakan dengan tahapan pengerjaannya udah benar, meskipun itu beda gitu, ya Anda percaya diri jawaban Anda benar gitu. Jangan, aduh salah ya, nggak sama. Di orang enggak, berarti Anda nggak percaya diri. Jadi Anda harus percaya diri bahwa Anda menjawab benar. Berarti tapi percaya dirinya itu harus diimbangi dengan Anda harus tahu gitu cara mengerjakannya gimana gitu ya. Jangan sampai
bingung, nggak tahu mengerjakannya juga harus gimana. Nah, itu kan berarti blunder, Anda nggak belajar sebelumnya. Ya, jangan berpatokan harus sama, jadi bisa berbeda. Oke, bisa terjawab ya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Ini terkait dengan apa, koreksi mungkin dengan apa, ketidakpahaman Anda yang sebelumnya. Ya, sekali lagi jangan membuat demotivasi Anda ketika nilainya rendah, tapi Anda harus perbaiki, jangan tidak mau memperbaiki gitu ya. Kalau udah salah, ya diperbaikilah. Ya, Anda belajar lagi gitu ya. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Ada Widi, ada pertanyaan? Bapak izin tanya, buat yang solusi sebelumnya itu kan W, bentar, W sama dengan setengah kali P0 kali L. W-nya itu dapat dari mana ya Pak? Saya belum paham. Yang mana ini? Yang Anda bertanya di mana? Yang sebelumnya ini, yang ini Pak. Yang ini? Iya, kan tadi kan P0 ya. Nah, rumusnya kan W sama dengan setengah kali P0 kali L. Ya, ini untuk beban terdistribusi merata ya. Kalau seandainya beban terdistribusi merata. Ya, terus pertanyaan Anda? W-nya dapat dari mana ya Pak? Saya masih ya, W itu adalah sama dengan gaya di sini. Oh iya. Jadi itu kan iya kan ini Anda lihat, tolong perhatikan. Ya, nanti itu kan Anda akan mencari di situ adalah gayanya yang dicari kan? Iya. Sebenarnya kalau ini kan gayanya udah diketahui 10 kilonewton nih. Nah, Anda cari ini yang 10 kilonewton ini. Kalau udah dapat kan ini gaya yang menekan ke sini itu sama dengan W. Tinggal cari P0-nya. Kan panjang bebannya pasti udah diketahui. Pasti sepanjang, kalau terdistribusi berarti sepanjang batangnya. Gimana Widi? Bisa paham nggak? Bisa Pak. Ya, jadi W itu sama dengan F-nya. Kalau di sini. Ya. Oke, terus ada lagi yang lain yang mau bertanya? Terkait ini dulu. Atau saya sudahkan saja, kita masuk ke materi yang baru. Sudah cukup? Ada yang masih penasaran, tidak paham? Harusnya Anda tanyakan, kalau nggak paham itu, kalau nggak mau bertanya saat perkuliahan gini, ya, Anda bisa bertanya di forum, manfaatkan forum diskusi itu. Jadi Anda jangan hanya membuka Moodle untuk PAP, perencanaan alat proses itu kalau mau kuliah. Hanya attendance saja dengan membuka Big Blue Button, bukan. Materi dibuka dulu, dipelajari dulu. Saya nih memberikan link YouTube. Anda harusnya tinggal melihat videonya, pahami di situ. Supaya saya mengajak Anda paham dulu tentang bejana tekan itu apa. Baru saya menjelaskan. Nah, kira-kira itu. Jadi mohon cara belajarnya dirubah ya, supaya Anda lebih baik lagi hasilnya. Ya, sekali lagi jangan membuat demotivasi, masih ada peluang untuk Anda dapat nilai maksimal karena ada beberapa evaluasi ke depannya dan besok harus baik yang masih kurang baiknya. Ya, oke, saya kasih kesempatan terakhir. Masih ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Jangan chat, langsung aja lah supaya cepat kalau mau ada ditanyakan. Cukup? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya akan memulai ke materi baru ya. Berarti saya akan ganti slide di depan terlebih dahulu. Izin saya menggantikan dulu slide-nya. Ya. Nah, ini ya. Materi yang akan kita bicarakan, kita keluar dari mekanika teknik, tapi bukan berarti mekanika teknik itu kita tinggalkan. Nanti akan kita pakai lagi dalam perancangan bejana tekan. Ada beberapa, misalnya titik sentroid, menentukan momen inersia luas masih terpakai nanti di perancangan bejana tekan. Ya, tapi di sini saya ingin memaparkan dulu untuk hari ini itu adalah saya ingin memaparkan apa sih itu bejana tekan. Karena kita akan mendesain suatu bejana tekan, merancang suatu bejana bertekanan. Maka supaya mempermudah Anda dalam pemahaman, saya minta Anda sebetulnya melihat dulu videonya. Harusnya di link YouTube yang saya berikan. Supaya Anda dapat gambaran dulu, oh iya ya bejana tekan tuh gini. Merancangnya gini. Nah itu yang akan saya detailkan dalam pemaparan kuliah saya. Ya, nah di sini untuk memperjelas Anda supaya paham dulu terkait dengan bejana tekan, saya maju dulu nih ke slide-nya itu ke belakang, yaitu ke bentuk bejana tekan. Bentar ya. Di sini saya maju ke belakang dulu. Nah, yaitu ke sebentar. Ini agak lama. Nah, ini saya masuk dulu ke pemahaman terkait dengan bentuk bejana tekan. Ya, kita kan mau mendesain bejana tekan. Apa tuh bejana tekan itu?
Ya, biasanya orang mengatakannya itu adalah pressure pesel. Tekanan pesel itu adalah bejana. Ya, nah sekarang kalau kita perhatikan bentuk dari bejana tekan itu sebetulnya adalah hanya berupa silinder. Jadi kalau silinder, ini saya gambarkan, silinder itu kan Anda tahu bentuknya kayak gini. Ini mohon maaf saya baru menyalakan rekamannya dulu. Saya record nih, tapi recordnya baru dari sini. Mohon maaf yang sebelumnya tidak direcord ya. Nggak direkam, lupa tadi saya. Ya. Nah bejana tekan itu pertama bentuknya itu ada silindernya. Kayak gini, Anda udah tahu kan kalau silinder? Kalau digambarkan di depan gini ya segi 4 kan, ini silinder. Kemudian di bagian atasnya kita beri penutup. Penutupnya macam-macam. Bisa penutup atasnya kayak gini, tengah lingkaran, penutup bawahnya misalnya saya mau pakai kerucut. Nah, ini bejana tekan. Ini bentuk dari bejana tekannya, gini. Berarti, nah kalau kita simpulkan, bentuk dari bejana tekan itu pertama ada badan bejananya atau dikatakan shell yang berbentuk silinder ini. Ya, silindernya, badan bejana ini namanya shell. Dan yang kedua ada penutup, ya ini jadi badan bejana tadi berbentuk silinder, ada penutup bejana atau head. Penutup itu dilengkapkan bisa di atas atau bisa di bawah. Dan jenis head atau penutup ini Anda lihat di sini bisa berbentuk setengah bola, ya, atau hemispherical, bisa berbentuk elip, ya, bisa berbentuk kerucut penutup itu, bisa berbentuk tori spherical atau disc head, bisa berbentuk flat mendatar. Saya uraikan, Pak, kalau yang setengah bola itu gimana? Anda tahu kan bola setengahnya gitu ya. Jadi misalnya saya gambarkan, nah ini setengah bola, kayak gini. Misalnya ini kalau gambarnya benar, ini harusnya lurus. Ini setengah bola. Pak, apa bedanya dengan elip? Nah elip itu lebih pendek tingginya. Nah misalnya ini elip. Sama-sama melengkung dengan ini. Tapi apa bedanya dengan hemispherical? Nah ini tolong diperhatikan. Ini tinggi penutupnya. Tinggi penutup di hemispherical, ini tingginya misalnya. Berbanding jari-jarinya, ini jari-jarinya. Ini adalah 1 berbanding 1. Antara jari-jari terhadap tingginya. Untuk hemispherical. Tapi kalau untuk elip, nah ini elip, antara jari-jari ini, ya ini jari-jarinya, berbanding tingginya itu adalah 1 ini setengahnya ketinggiannya. Atau jari-jari berbanding tingginya itu adalah 2 banding 1. Jadi 2 jari-jari, 1 tingginya. Jadi kalau jari-jarinya itu adalah 1 meter, ini adalah berarti setengah meter tingginya. Itu adalah kalau tadi hemispherical 1 banding 1. Nah, ada yang berikutnya tori spherical. Tori spherical juga sama, bentuknya kayak hemispherical. Jadi kalau Anda lihat, bentuknya lengkungan juga kayak gini. Nah, tapi bedanya untuk yang tori spherical atau disc head di sini, itu adalah perbandingan antara jari-jari dan tingginya itu tidak 1 banding 1, tidak 2 banding 1. Jadi kalau di luar 1 banding 1, 2 banding 1, maka itu yang dinamakan dengan tori spherical atau disc head. Jadi Anda harus tahu, disc head atau tori spherical itu ini adalah sama dengan hemispherical atau elip, tapi tidak 1 banding 1 atau tidak juga 2 banding 1. Ya, kemudian yang berikutnya contohnya. Ya, kerucut itu nanti ada yang sudutnya lancip seperti ini, ada juga yang tumpul nanti itu jadi hanya segini aja. Penutupnya itu. Ya, dan ada yang satu lagi flat mendatar. Jadi kalau flat mendatar misalnya ini bejananya nih. Ini saya gambarkan lagi, ini badan bejananya yang berbentuk silinder kayak gini. Ya. Ini penutup atasnya itu gini aja pakai flat mendatar. Nah, ini penutupnya adalah jenisnya flat mendatar. Jadi hanya pakai flat aja ditutup gini mendatar. Nah, bagian bawahnya pakai kon misalnya saya boleh. Nah, ini. Jadi ada bejana tekan yang atasnya flat mendatar, bawahnya kon. Ada yang bentuk bejana tekan itu, ini mohon maaf gambarnya nggak terlalu bagus sayangnya, susah. Nah, ini misalnya badan bejananya gini, ini adalah selnya. Yang atasnya mau setengah bola, bawahnya juga mau setengah bola, boleh. Ya, itu tinggal memilih aja. Nah, biasanya ada pertanyaan, Pak, kapan kita harus menggunakan penutup yang setengah bola? Pak, kapan kita harus menggunakan elip? Pak, kapan kita harus menggunakan flat mendatar? Pak, kapan kita harus menggunakan penutupnya jenisnya kerucut? Nah, kalau dalam desain kan kita harus memutuskan. Anda masih ingat mungkin di
mata kuliah alat industri kimia bahwa peran seorang sarjana teknik kimia itu adalah menentukan alat yang tepat. Nah, ketika kita mau menentukan alat yang tepat, salah satunya adalah ketika dihadapkan dengan suatu bejana bertekanan, Anda pun harus paham. Ini adalah ketika misalnya yang paling sederhana menentukan penutupnya yang mana digunakan, Anda harus paham. Nah, ini saya ngasih clue-nya sedikit ya. Ketika kita mau menentukan penutup, biasanya kalau kita menggunakan penutup yang setengah bola, kayak gini, jadi kita pakai misalnya di sini pakai setengah bola, atas atau bawahnya, itu biasanya kalau kita mau mengaplikasikan bejana tekan itu dioperasikan pada tekanan tinggi. Jadi kalau mau diaplikasikan untuk tekanan yang tinggi, sebaiknya penutup yang digunakan adalah setengah bola. Karena penutup setengah bola itu memiliki toleransi terhadap tekanan yang cukup tinggi. Nanti bisa dibuktikan ketika di perancangan. Ya, yang berikutnya adalah nanti ke elip ataupun ke tori spherical untuk yang grade-nya kalau dikaitkan dengan tekanan. Yang kedua adalah kalau kita menggunakan penutup yang berbentuk kerucut. Nah, kalau untuk penutup yang berbentuk kerucut, biasanya penutup yang berbentuk kerucut atau kon ini diletakkan di bagian bawah. Jadi head atau penutupnya itu selalu diletakkan di bagian bawah, tidak di bagian atas. Ya, kenapa kita pakai kerucut? Kalau seandainya di dalam bejana tekan ini mengandung padatan. Misalnya suspensi. Kalau suspensi kan pasti ada padatan yang tidak larut. Nah, supaya padatan itu nanti dengan mudah turun ke bawah, ya, maka penutupnya itu sebaiknya dibuat penutup yang centralized, mengarah ke tengah. Berarti kalau yang mengarah ke tengah ya harus kerucut. Jadi nanti di kerucut ini adalah untuk mempermudah padatan yang ada di dalam bejana itu turun ke bawah. Nah, itu caranya. Jadi misalnya ini saya mau pakai sebagai peselnya itu sebagai untuk kristalisasi. Kan Anda tahu kristalisasi, proses kristalisasi itu adalah suatu proses untuk mengambil kembali padatan dari suatu fase yang homogen. Dari larutan diambil lagi padatannya. Nanti udah terbentuk kristal, harus diturunkan ke bawah. Nah, berarti bagian bawahnya itu harus kerucut penutupnya. Supaya mempermudah padatannya itu turun ke bawah. Nah, kemudian kalau plat mendatar. Kalau plat mendatar biasanya untuk yang kalau kita menganggap volumenya tidak harus terlalu besar. Dan tidak tekanannya juga tidak terlalu tinggi. Nah, kayak gini misalnya, cukup bagian atasnya aja. Pak, boleh nggak diletakkan di bagian bawah untuk plat mendatar? Bisa. Kalau itu biasanya storage. Hanya untuk menyimpan biasa saja. Itu bisa bagian bawahnya pakai plat mendatar. Atau bagian atasnya plat mendatar. Ya, seperti ini. Jadi atas plat mendatar, bagian bawahnya kon. Ya, itu kira-kira salah satu clue untuk menentukan kita harus memilih penutupnya jenis apa. Nanti sambil berjalan Anda akan semakin lebih paham gitu untuk memilih ini. Ya, jadi kita sudah membahas dua nih, badan bejana itu berbentuk silinder. Yang kedua penutup atau head itu bisa alternatifnya penutupnya macam-macam ini. Kemudian yang ketiga penyangga bejana. Nah, bejana itu sama dengan ketika kita membahas suatu balok kemarin, ya, atau batang. Pasti untuk meletakkannya, bejana ini nggak diletakkan begitu saja. Pasti ada penyangganya. Kalau di balok kemarin penyangganya apa? Bisa penyangga roll, bisa penyangga pasak, atau penyangganya berbentuk penyangga tetap. Barusan kan, ya, yang barusan dibicarakan di soal nomor 1 itu penyangganya tetap. Nah, sama juga di bejana tekan. Bejana tekan itu biasanya posisinya ada dua. Bisa diletakkan secara vertikal, kayak gini. Ya, diletakkan secara vertikal gitu, atau bisa kita letakkan secara horizontal, mendatar. Nah, posisinya bisa gini. Nah, ketika kita letakkan secara vertikal, berarti ini harus ada penyangganya untuk diletakkan ke bawah. Ya, harus ada yang menyangganya. Kalau di balok kan kemarin misalnya pasak, pakai pasak gitu. Ini pun sama, ketika diletakkan secara horizontal, ini harus ada menyangganya. Ini biasanya penyangganya seperti ini, kalau bejananya horizontal. Nah, makanya di sini dikasih alternatif penyangga bejana itu atau pesel itu biasanya bisa berbentuk skid support, bisa berbentuk saddle support, bisa berbentuk penyangga telinga. Nah, saya akan uraikan satu persatu. Kalau skid support dan penyangga telinga itu biasanya cocok atau biasa digunakan untuk bejana yang diletakkan secara vertikal. Jadi kalau vertikal itu alternatifnya penyangganya bisa skid support, bisa penyangga telinga. Sedangkan kalau saddle support itu biasanya diaplikasikan untuk bejana yang diletakkan secara horizontal. Nah, ini horizontal. Ini penyangganya. Nah, ini dua penyangga ini dikatakan saddle support. Ini sebenarnya bisa dianalogikan seperti balok kemarin, pakai penyangga pasak misalnya. Nah, ini ya namanya saddle support. Nah, saya akan memberikan gambaran ke Anda. Pak, skid support seperti apa, penyangga telinga seperti apa, saddle support seperti apa. Nah, ini udah ada gambar-gambarnya.
Ya, saya akan membawa ke Anda, lihat di slide berikutnya sudah ada contoh untuk jenis-jenis penyangganya. Bentar ya. Ini saya sebentar agak sedikit ngeheng di slide-nya. Nah, ini. Saya mulai dulu dengan penyangga yang berbentuk skid support. Nah, skid support itu inilah, pakai gambar ini. Nah, ini kan bejananya secara vertikal nih, gambar yang kiri ataupun kanan, posisi bejananya kan diletakkan secara vertikal. Ya, nah yang namanya skid support itu ini. Nah, ini penyangganya. Nah, bisa dibuat seperti ini penyangganya, atau bisa dibuat seperti ini. Ini sama juga skid support. Jadi bejana ini nggak langsung diletakkan ke bagian bawah, tapi disangga oleh penyangga-penyangga ini. Ini namanya skid support untuk vertikal pesel. Ya, sedangkan kalau penyangga berbentuk telinga kayak gini nih, ini vertikal juga. Ini penyangganya berbentuk telinga. Jadi digantung bejana ini. Ini nanti ini adalah dikaitkan ke dinding-dindingnya sehingga bejana ini menggantung. Nah, ini untuk vertikal. Tapi biasanya kalau penyangga yang berbentuk telinga itu diperuntukkan untuk bejana yang besarnya atau kapasitasnya tidak terlalu besar. Karena nggak kuat kalau bentuknya kapasitasnya besar, dimensinya besar, ini nggak kuat. Jadi biasanya untuk yang kecil-kecil itu bisa digantung seperti ini. Kalau yang besarnya gimana Pak? Kalau untuk vertikal, ya alternatifnya menggunakan skid support seperti ini. Ya, itu adalah untuk yang vertikal. Nah, sekarang untuk horizontal gimana? Nah, lihat ke atas ini. Ini bejana yang diletakkan atau pesel yang diletakkan secara horizontal pesel. Maka penyangganya dibuat seperti ini. Nah, ini lihat Anda penyangganya. Ini yang namanya saddle support. Anda sering kan mungkin pernah melihat ya, ada bejana yang diletakkan secara vertikal atau bejana yang diletakkan secara horizontal. Nah, ini untuk yang horizontal ini adalah saddle supportnya seperti ini. Ya, bisa paham nggak? Ya, untuk yang ini, kalau ini apa Pak? Ini sebenarnya bejananya vertikal. Tapi ini lagi diperbaiki atau belum selesai pembuatannya. Ini adalah skid supportnya nih. Jadi nanti kalau ini udah selesai diberdirikan, ini sebagai penyangganya. Ya, cuman bejananya ini diletakkan tergeletak gitu. Jadi seperti horizontal, padahal sebenarnya bukan. Dia vertikal karena penyangganya ini kelihatan kan ya. Oke, itu kira-kira untuk menjelaskan terkait dengan penyangga bejana. Ada 3, skid support, saddle support, penyangga telinga. Ya, jadi Anda ini bisa aplikasikan nanti kalau horizontal ya pakai saddle support gitu. Kalau vertikal ada 2 alternatifnya. Kemudian yang keempat, Anda lihat di bentuk bejana tekan di sini ada yang namanya sambungan bejana. Jadi tidak mungkin dalam suatu bejana itu tidak ada sambungannya. Pasti ada sambungan. Sambungan ketika kita mau menyambungkan di dalam selnya sendiri atau silindernya, atau kita menyambungkan antara silinder ini dengan penutup atas atau penutup bawahnya. Ya, nah untuk sambungan bejana ini biasanya dibagi menjadi 2. Kita memilih metode sambungannya itu. Ada sambungan las dan sambungan planks. Ya, Anda udah paham kan di AIK 1 udah di alat industri kimia udah dijelaskan. Sambungan las itu seperti apa? Sambungan las ini biasanya diperuntukkan untuk waktu itu di alat industri kimia untuk menyambungkan sesuatu yang akan dioperasikan pada tekanan tinggi. Nah, makanya cocok dengan pesel bejana tekan di sini. Biasanya banyaknya hampir mengaplikasikan las sambungannya karena kuat, tahan terhadap tekanan tinggi. Tapi kalau tekanan yang dioperasikannya tidak terlalu tinggi, itu bisa alternatifnya pakai sambungan planks. Bisa. Tapi ini planks ini kalau tekanannya tinggi sekali nggak kuat, bocor. Jadi biasanya untuk yang tekanannya tidak terlalu tinggi. Ya, saya tunjukkan ke Anda nih. Ya, sambungan-sambungan itu. Nah, ini kan sambungan las. Jadi antara badan bejananya di badan bejananya sendiri ini kan badan bejana yang berbentuk silinder ini kan kalau Anda perhatikan dia terbuat dari besi plat. Plat aja. Plat di roll kemudian dilas pinggirnya, maka jadilah silinder. Kemudian untuk menyambungkan antara silinder dengan penutup atasnya. Ini misalnya elip di sini, dilas juga. Itu las ya. Nah, ini untuk yang mengelas itu bisa saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini kan ada orang yang lagi ngelas nih. Ini hasil lasannya. Tuh ya. Nah, kalau planks Anda udah paham. Nah, ini yang gambar untuk yang sambungan planksnya saya masih kurang. Ini planks sebenarnya. Jadi kalau planks itu digabungkan antara satu bagian, misalnya silinder ini dengan penutup yang berbentuk kerucut ini disambungkan. Tapi disambungkannya itu pakai ada planksnya. Kemudian pakai baut. Ini ada baut-bautnya nanti.
Nah, sehingga baut-baut ini bisa dibuka, bisa dikunci kembali. Ya, kalau mau dilepaskan kembali bisa. Nah, kelebihan penutup sambungan planks ini, dia adalah tidak permanen, masih bisa dibuka kembali. Tapi kalau las, ini contohnya las nih. Ini kan bukan plank, nggak ada. Ini di las. Nah, kalau las ini susah, dia permanen. Nggak bisa untuk memisahkan, itu agak susah. Tapi kelebihannya dia bisa dioperasikan pada tekanan tinggi. Kalau ini biasanya nggak bisa. Kalau dioperasikan pada tekanan tinggi biasanya nggak kuat. Bocor biasanya. Ya. Ini saya buka. Nah, ini ada sambungan plank. Nah, plank itu kayak gini nih. Tapi ini kan bukan sambungan di bejananya. Ini namanya manhole. Lubang di dalam bejana. Ini orang bisa masuk kalau ada perbaikan ke dalam. Ini dibuka. Manhole itu namanya lubang yang biasanya orang bisa masuk untuk ke dalam perbaikan ini. Ya, tapi ini sambungannya untuk menutup lubang ini pakai sambungan planks, makanya bisa dibuka tutup ini. Ya, oke, ini kira-kira bentuk dari bejananya. Nah, Anda kalau ngelihat bejana itu jangan seolah-olah kecil ya, ini bisa panjang sekali. Ini bejana, ini penutupnya bisa dibuat macam-macam. Nah, ini juga bejana, ini kayak tower ke atas. Ini bisa tingginya bisa sampai 10, 15, 20 meter ke atas tuh bisa. Ya, makanya nanti di materi perancangan bejana tekan itu ada namanya desain tall tower. Berarti itu mendesain bejana yang diletakkan secara vertikal seperti ini dengan ketinggian yang berlebih. Misalnya ketinggian berlebih itu bisa di atas 15 meter, bisa di atas 20 meter atau lebih. Ya, bisa seperti ini. Ini ada tangga-tangganya. Ini untuk orang nyampe ke atas tuh biasanya dilengkapi dengan tangga-tangganya. Kalau di gambar seperti ini kan kelihatannya pendek gitu, padahal sebenarnya ini bisa tinggi sekali. Ya, ini gambar-gambarnya. Ya. Ini adalah gambar ketika belum selesai bejananya, saya tunjukkan ilustrasinya seperti ini. Ya, ini Anda harus paham dengan bentuk bejana tekan. Nah, saya balik ke slide di sini. Nah, ini adalah judulnya aplikasi dari bejana tekan. Mungkin Anda bingung, kenapa Pak Roni kok menjelaskan di perancangan alat proses itu hanya membahas terkait dengan desain bejana tekan. Nah, Anda harus tahu, bejana tekan itu atau pressel itu adalah kaya akan aplikasi. Biasanya kalau di industri, khususnya di industri kimia, ya, bejana tekan itu biasanya dimanfaatkan sebagai storage, penyimpan. Kan Anda lihat kalau belajar di industri, biasanya beberapa bahan, baik itu pasalnya gas, cair, atau padat, itu disimpan dulu. Itu namanya untuk penyimpanan itu storage. Nah, storage ini bisa berupa bejana tekan. Ya, misalnya khususnya untuk menyimpan cairan atau gas. Nah, itu hanya untuk menyimpan saja storage, itu berupa pressel. Yang kedua, sebagai alat pemindah panas. Banyak kan kalau di industri kimia, khususnya kan alat pemindah panas itu banyak. Jenis alat pemindah panas itu banyak, double pipe, ya, ada cell and tube, misalnya itu dua hal yang saya ambil gitu ya. Ada plate heat exchanger, tangki berpengaduk gitu. Khususnya untuk yang misalnya double pipe cell and tube, itu kan misalnya untuk sel and tube, Anda masih ingat nggak penjelasan tentang sel and tube? Selnya itu kan sebenarnya bejana tekan. Cangkangnya itu kan yang berbentuk silinder dengan penutup atas bawahnya bisa macam-macam, itu adalah bejana tekan. Dia bertekanan juga. Ya, itu diaplikasikan dalam alat pemindah panas. Yang ketiga, alat pemisah. Yang gambar terakhir itu ini sebenarnya alat pemisah nih. Ya. Ini nih yang saya tunjukkan. Ini nih alat pemisah nih. Sebenarnya gitu ya, kalau kita aplikasikan. Nah, contohnya apa Pak alat pemisah itu? Bisa alat pemisah, misalnya saya ambil itu adalah distilasi. Tahu Anda distilasi? Distilasi itu adalah alat untuk memisahkan fase cair dari cairan lain berdasarkan perbedaan titik didih atau titik uapnya. Ya, nah alatnya biasanya berupa kolom. Nah, kita ganti kalau udah ke industri, kolomnya tidak kolom seperti di lab, pakai kolom kaca, tapi bisa berupa suatu bejana yang tinggi sekali dengan diameter yang cukup besar. Kalau kapasitasnya besar, itu bejana karena dioperasikan pada tekanan sekian, temperatur sekian. Nah, itu adalah bejana, aplikasi bejana. Reaktor itu bisa diaplikasikan sebagai reaktor. Anda tahu, reaktor itu kan tempat terjadinya reaksi. Reaktor itu jenisnya macam-macam, ada reaktor pipa, ada reaktor tangki berpengaduk. Nah, itu baik tangki berpengaduk atau pipa itu tidak lain adalah suatu bejana. Biasanya di reaktor itu dioperasikan pada tekanan sekian, ada yang sangat besar, ada yang biasa saja, nggak terlalu besar gitu. Nah, itu masuk dalam kategori alatnya itu adalah bejana tekan. Alat pengering, sama misalnya saya ambil yang sering saya bicarakan spray dryer. Spray dryer itu untuk kontak antara kabut, larutan atau suspensi atau emulsi yang mau dikeringkan, dikabutkan, dikontakkan dengan udara panas, itu terjadi di mana? Terjadi di dalam
suatu wadah atau chamber. Nah, chamber atau wadahnya itu bejana juga tekanan. Alat pengkristal, nah tadi yang saya bicarakan. Alat pengkristal itu macam-macam. Salah satunya yang banyak digunakan adalah dengan cara pengkristalan, pendinginan, penguapan secara adiabatik. Itu vakum nantinya, bejana juga bentuknya. Ya, dan lain-lain. Jadi ini sangat luas sekali pemanfaatan bejana, bergantung pada kita arah pemanfaatannya mau seperti apa. Jadi ini latar belakang kenapa kita harus tahu bagaimana mendesain suatu bejana tekan. Ya, itu kira-kira jadi dari slide, saya ngambil dari yang agak terakhir dulu dari sini, sampai ke terakhir gambar di sini. Ya, saya ambil dari situ dulu untuk pemahaman bejana tekannya dulu. Nah ini sampai sini. Nah kemudian nanti saya baru ke atas. Nah sampai sini dulu, ada yang mau dikomentari nggak? Untuk bentuk bejana tekan, kalau ada yang tidak paham nih. Misalnya mau nanya apa, silakan. Sampai sini dulu, sebelum saya lanjutkan ke hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan bejana tekan. Nanti ke atas lagi, pembahasannya ke atas. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk bentuk bejana tekan dan yang lain-lainnya? Ada yang mau mengomentari, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau bertanya. Jadi harus paham dulu. Jadi Anda bukan belajar sesuatu itu hanya membaca gitu, tapi Anda harus memahami. Nah ini kan saya susah untuk kontrolnya nih. Ini masukan buat Anda ya. Saya susah mengontrol Anda itu, karena ketika saya minta Anda video on, seperti di pertemuan pertama, itu banyak yang error. Artinya termasuk saya juga nggak kuat nih big blue buttonnya. Makanya saya putuskan beberapa kali itu, tolong dimatikan videonya, supaya lancar perkuliahannya. Ya, itu yang ini. Tapi ketika Anda tidak memvideo on kan, itu tanggung jawabnya ada di pribadi Anda sendiri-sendiri. Anda tidak mau mendengarkan, Anda melepaskan hanya nyala aja juga, itu kan sebenarnya saya tidak bisa mengontrol. Nah kayak di sini tadi masuk 40, sekarang udah ada yang keluar 2 orang. Nah keluar 2 orang itu bisa karena memang jaringannya nggak bagus, atau memang sengaja saja hilang. Karena sudah attendance, sudah melakukan absensi. Nah itu tinggal tanggung jawab Anda aja, Anda mau seperti apa gitu ya. Karena Anda udah dewasa, saya selalu menasehati, mana yang baik dan mana yang buruk, Anda harusnya sudah bisa menimbang. Strategi Anda harus seperti apa kalau ingin lulus dari suatu mata kuliah. Nah itu Anda harus bisa menimbang, membuat strategi sendiri gitu ya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang kurang baik untuk tidak dilakukan. Ya, oke, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan terkait ini, saya langsung balik ke slide awal. Mohon diperhatikan. Ini ada, Anda tinggal download ya materinya. Udah ada di Moodle. Saya akan balik ke slide di awal. Nah, ini. Jadi judulnya kan tadi, slide di awal ini adalah pertimbangan perancangan bejana tekan. Jadi kita mau mendesain sekarang, kita mau merancang bejana tekan. Anda udah tahu bentuk bejana tekannya yang akan dirancangkan, bentuknya sudah tahu, sudah saya beri gambaran tadi. Ada silindernya, ada penutup atas dan penutup bawahnya. Nah sekarang saya ingin memberi gambaran ke Anda. Dengan kata-kata merancang, perancangan. Mengerti nggak Anda dengan kata merancang? Apa output hasil dari perancangan biasanya? Biasanya output dari hasil perancangan itu adalah dimensi alatnya kan? Dimensi alat itu kalau Anda tadi perhatikan, bentuk bejana tekan itu ada silinder, ada penutup atas dan penutup bawah, berarti biasanya apa dimensinya dari bejana tekan itu? Pertama adalah diameter bejananya, dalam hal ini diameter selnya. Kan itu yang pertama, yang harus tahu diameternya, selnya. Yang kedua tinggi selnya. Kemudian tinggi penutupnya, tergantung jenis penutupnya, baik atas maupun bawah. Hanya itu kan dimensi itu sebenarnya. Tapi kalau untuk menentukan dimensi itu, hanya seperti itu, hanya diameter tinggi, sel tinggi penutupnya, itu tidak perlu kita belajar di sini. Itu mah hanya cukup dengan Anda tahu berapa kapasitasnya yang akan kita desain. Misalnya, ya ini saya ngasih gambaran dulu ke Anda. Misalnya kita mau mendesain suatu bejana bertekanan atau bejana tekan ini, ya, yang kapasitasnya 10.000 liter. Biasanya kalau kita berbicara kapasitas, satuannya kalau enggak volume bisa massa. Tapi yang paling mudah biasanya dalam satuan liter. Misalnya 10.000 liter. Anda mau mendesain bejana yang 10.000 liter. Sudah ditentukan. Penutup atas bawahnya setengah bola misalnya. Berarti bisa nggak Anda cari berapa diameter, berapa tinggi bejana silindernya, berapa tinggi penutup atas dan bawahnya? Bisa dicari. Tapi dengan asumsi biasanya tinggi
Ya, biasanya kan Anda, misalnya saya buat gini, ini bejananya. Nah, ini bejananya. Ya, ini kan silindernya. Tadi penutup atas bawahnya itu adalah misalnya yang paling mudah setengah bola. Nah, gini. Tuh ya. Berarti yang harus kita ketahui apa nanti dari dimensi ini adalah diameter kan? Ya, baik nanti itu inside atau outside. Tinggi silindernya ini kan harus tahu. Ini. Dan yang berikutnya adalah tinggi penutup. Nah, ini penutupnya nanti tingginya berapa? Baik penutup atas maupun penutup bawahnya. Itu kan yang perlu diketahui. Ya. Nah, sekarang gimana untuk menentukan diameter tinggi sel dan tinggi penutupnya? Harus tahu kapasitas. Misalnya tadi 10.000 liter. Nah, selain kapasitas, biasanya yang harus ditentukan adalah perbandingan antara diameter ini terhadap tinggi silindernya, H misalnya. Jadi D ya berbanding H ini harus sudah ditentukan terlebih dahulu. Apakah kita buat 1:1 antara diameter dengan tingginya, atau 1 diameter 2 ketinggiannya, atau 1 diameter 4 ketinggiannya, itu terserah. Ya, jadi kita mau mendesain bejana ini adalah gemuk. Kalau memang dibutuhkan bejana ini gemuk, berarti ini nggak usah terlalu jauh perbedaan antara diameter ketinggiannya, cukup 1:1 aja. Tapi kalau mau ramping, berarti kalau ramping konsekuensinya tinggi bejananya. Berarti antara perbandingan diameter terhadap ketinggiannya lebih besar. Misalnya dibuat 1:4. Itu tergantung dari keinginan. Keinginan itu akan bergantung pada kebutuhan tentunya. Kebutuhannya harus tinggi, ramping. Nah, berarti kita desainnya pakai perbandingannya antara diameter ketinggiannya jauh. Kalau hanya gemuk, biasanya untuk storage nggak usah harus terlalu tinggi. Cukup gemuk saja, diameternya hampir sebanding dengan tingginya. Nah, itu buat 1:1 aja. Ya, berarti ini bisa dicari. Oke, ngerti ya? Cukup dengan kapasitas, rasio diameter ketinggiannya udah beres. Dapat diameter ini, Anda bisa membuat. Ya, bejana yang diameternya sekian, tingginya sekian, tinggi penutupnya sekian, udah dapat. Tapi ini belum selesai dalam perancangan itu. Kenapa? Kan ini bejana ini nanti butuh. Jadi kalau yang tadi diameter tinggi itu cukup dengan kapasitas 10.000 liter, 100.000 liter, 1.000 liter, udah bisa kita membuat dimensi itu. Tapi yang nggak bisa itu adalah ini. Bejana ini kan akan dioperasikan pada tekanan tertentu. Misalnya pada tekanan 1 bar. Bisa juga pada tekanan 10 bar. Bisa juga pada tekanan 50 bar. Berarti apa yang berpengaruh kalau tekanannya diperbesar? Yang berpengaruh pada bejana ini adalah ketebalannya. Jadi ketebalan itu ada korelasinya atau ada kaitannya dengan tekanan. Semakin tekanannya tinggi, jadi bejana ini akan dioperasikan pada tekanan tinggi, berarti bejana itu harus didesain dengan ketebalan yang cukup tebal. Ya, nah sekarang saya tanya, bisa nggak menentukan ketebalan itu berdasarkan kapasitas? Tadi 10.000 itu, 1.000. Nggak bisa kan, harus tebalnya berapa? Ada nggak korelasi? Kalau kapasitas sekian harus tebalnya sekian? Nggak bisa. Nah itu yang nggak bisa. Anda pakai tadi cukup dengan kapasitas untuk menentukan tebal. Nggak bisa. Ada ketentuan-ketentuannya ketika kita mau menentukan tebal ini. Ya, jadi kalau salah menentukan ketebalan, itu yang terjadi. Banyak kejadian accident di industri kimia. Anda pernah dengar nggak? Di industri kimia itu tiba-tiba ada yang meledak alatnya. Ya, itu banyak. Nggak usah saya jelaskan satu persatu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu yang diakibatkan nggak sesuainya ketebalan di bejananya dengan kondisi operasi. Loh, Pak, kan bukannya dulu ketika membuat itu sudah didesain harus tebalnya sekian. Betul, tapi kan lama-kelamaan alat itu akan terkorosi, tebalnya akan menipis. Nah, itulah yang biasanya orang lupa. Alat itu harus di maintenance, dipelihara. Termasuk dicek tebalnya berapa. Jangan sampai ketika awal dipakai, tebalnya memenuhi. Tekanan sekian itu aman. Tapi setelah beberapa tahun dipakai, tebalnya menipis karena korosi. Sedangkan tekanan di dalam bejananya dioperasikan masih seperti itu, 10 bar. Lama-lama nggak kuat, meledak. Nah itu yang terjadi biasanya. Karena kesalahan-kesalahan yang biasanya seperti itu. Biasanya luput dari maintenance yang kurang baik. Ya, nah sekarang kita mau menentukan tebal. Nah biasanya tebal itu
Ini ada tebal nih. Saya kalau di gambar teknik, nah ini kita mau menentukan tebalnya ini berapa. Ini tebal bejananya. Biasanya ditulis dengan tebal sel, TS gitu ya. Nah, penutup juga di sini punya tebalnya nanti. Ini ada penutup juga, ada tebalnya ini. Nah, di sini penutup juga, setiap penutup pasti punya tebal yang berbeda. Ini biasanya kalau penutup ditulisnya adalah sebagai T head. Nanti yang berikutnya itu. Jadi ada dua di dalam bejana itu, tebal sel dan tebal head. Head ini juga ada dua, bisa tebal penutup bawah, atas, kalau beda jenis penutupnya. Nah, ini yang akan kita tentukan, ini tebalnya. Jadi kita sebenarnya dalam desain ini hanya menentukan TS dan TH aja. Kalau untuk dimensi ini nggak perlu saya jelaskan, meskipun nanti kita sebenarnya akan menentukan juga berapa diameter atau tingginya, tapi kan gampang, itu hanya hitungan gampang aja untuk menentukan diameter atau tingginya, kan tinggal dari kapasitas aja, volumenya diketahui, Anda harus bisa rasio diameter ininya, nanti saya ajari itu bisa. Nah, kita akan menentukan ini, ya, tebalnya. Ya, contohnya gini, saya ngambil, bagaimana Pak korelasi tebal dengan tekanan? Benar gitu Pak, bahwa tebal itu dipengaruhi oleh tekanan. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Ya, misalnya Anda bikin akuarium. Akuarium itu kan dimensinya macam-macam tuh, ada yang dimensinya kecil, ada dimensinya besar. Kemudian ketika membuat akuarium, di situ ada kaca yang dipakai, itu ada yang tebal, ada yang tipis. Biasanya kan mengikuti, kalau akuarium yang tebalnya, yang ukurannya besar, kapasitasnya besar, diisi dengan air yang jumlah volumenya besar, berarti harus pakai tebal kacanya yang tebal. Nah, kalau tidak sesuai, Anda bikin akuarium yang dimensinya itu panjangnya 2 meter. Lebarnya 80, tingginya sekian senti. Nah, ternyata ketika diisi air, pecah aja akuariumnya. Berarti artinya apa? Tebalnya nggak sesuai dengan tekanan. Loh, Pak, tekanannya dari mana? Ketika air itu mengisi akuarium, air itu akan menimbulkan tekanan. Semakin banyak air itu mengisi akuariumnya, berarti otomatis tekanan di dalam akuariumnya semakin besar. Berarti harus butuh tebal kacanya di akuarium itu yang cukup tebal. Nah, kira-kira itu. Nah, kita akan menghitung itu sekarang, menentukan tebal ini dari bejana itu. Ya. Nah, sekarang ketika menentukan tebal, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau mendesain bejana, khususnya tebal tadi? Yang pertama adalah faktor tekanan yang harus kita pertimbangkan. Tekanan ini perlu dipertimbangkan. Jelas, karena namanya juga pressure. Bejana bertekanan, berarti kita harus mempertimbangkan tekanan terlebih dahulu. Ya, nah kalau kita menentukan tekanan, ini ada kalimat di bawahnya. Pada tekanan maksimum bejana masih bisa dioperasikan. Jadi kita nanti harus menentukan. Jadi pada tekanan berapa bejana itu masih bisa dioperasikan. Jadi kita harus tahu harus bisa menentukan tekanan maksimumnya nanti. Nah, ketika kita mau menentukan tekanan ini, ya, mempertimbangkan tekanan ini, kita harus tahu juga bahwa tekanan itu ternyata ada dua. Ada tekanan dalam atau internal pressure, dan ada tekanan luar atau external pressure. Anda mungkin pernah dengar ya, ada internal pressure, ada external pressure. Nah, sekarang Anda harus tahu dulu, apa yang dikatakan tekanan dalam atau internal pressure. Tekanan dalam atau internal pressure itu adalah tekanan yang disebabkan oleh sesuatu yang ada di dalam bejana. Contohnya tadi, ketika air diisi akuarium. Nah, air itu menimbulkan tekanan dalam pada akuarium itu. Itu dinamakan internal pressure. Jadi, tekanan yang diakibatkan oleh sesuatu yang diisikan di dalam bejana. Misalnya isi bejana itu diisi air. Bejana itu diisi dengan gas. Nah, gas atau air itu yang diisikan ke bejana akan menimbulkan tekanan. Itu namanya internal pressure. Ya, ketika bejana itu diisi dengan gas, terus dimasukkan gas itu, menekan terus kan, maka tekanan di dalam bejana itu akan naik terus seiring dengan kita memasukkan terus gas itu. Nah, itu akan menimbulkan tekanan namanya internal pressure. Contohnya dari internal pressure ini adalah tekanan hidrostatis dan tekanan karena ekspansi gas. Kalau tekanan hidrostatis, ini fluidanya cair. Kalau tekanan karena ekspansi gas, ini fluidanya gas. Ya, tekanan hidrostatis itu seperti apa sih Pak? Nah, saya ingin ngasih gambaran ke Anda. Yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis itu adalah tekanan ketika bejana, Anda bisa membayangkan kan bejana itu selesai dibuat.
Baru beres dibuatnya bejana itu. Kemudian kita mau menguji apakah bejana itu bocor atau tidak. Berarti bejana itu diisi dengan air. Air aja, air biasa. Diisi bejana itu dengan air penuh. Sampai penuh, 100%. Kemudian dibiarkan beberapa lama. Misalnya 3 hari, seminggu, biarkan aja. Diisi dengan air. Nah, tekanan yang diakibatkan oleh bejana yang diisi oleh air dalam keadaan diam kan. Air itu hanya didiamkan saja di dalam bejana itu. Namanya juga air, maka di ini dikatakan hidrostatis. Jadi artinya air yang diisikan dalam bejana dalam keadaan diam. Nah, itu dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Tekanannya dinamakan hidrostatis. Ini biasanya pada saat uji. Ya, jadi tekanan yang diakibatkan oleh isi bejana dalam keadaan diam. Itu hidrostatis. Jadi Anda harus tahu itu tekanan hidrostatis. Kalau tekanan karena ekspansi gas, ini diakibatkan bejana itu diisi dengan gas. Terus menerus, maka itu akan menimbulkan tekanan. Jadi tekanan yang diakibatkan, saya ulangi kembali, internal pressure itu tekanan yang diakibatkan oleh sesuatu di dalam bejana. Nah ini, faktor ini yang pertama harus kita pertimbangkan dalam mendesain suatu bejana tekan. Ini biasanya paling besar yang perlu dipertimbangkannya. Yang kedua, ada external pressure atau tekanan luar. Ya, tekanan luar itu apa sih? External pressure itu tekanan yang disebabkan oleh sesuatu yang ada di luar bejana. Ya, tekanan yang disebabkan oleh sesuatu yang ada di luar bejana. Ini biasanya external pressure itu akan sangat berpengaruh untuk bejana yang diletakkan secara vertikal. Tadi kan bejana itu ada dua alternatifnya, bisa horizontal, bisa vertikal. Nah, untuk bejana yang diletakkan secara vertikal dan bejana itu diletakkan di luar ruangan, di luar gitu, maka dia akan sangat dipengaruhi sekali oleh external pressure. Nah, external pressure itu kan sesuatu yang tekanan diakibatkan oleh dari sesuatu dari luar bejana. Contohnya apa? Angin. Itu di luar itu angin itu setiap saat ada. Nah, angin itu akan menempa bejana itu, menimbulkan beban. Selanjutnya beban dari bejana itu beban pada bejana itu akan menimbulkan tekanan. Nah, itu. Jadi angin itu akan menimbulkan tekanan. Tekanannya dinamakan external pressure karena angin. Anda meletakkan bejana vertikal tinggi, dihembus dengan angin. Biasanya kan goyang juga. Kayak bangunan tinggi itu karena biasanya bergoyang. Pasti Anda berpikirnya gempa. Bukan. Beda lagi. Contoh external pressure yang lain memang ada gempa. Dan lain-lain di sini. Gempa itu adalah suatu kejadian yang bisa terjadi. Apalagi kalau kita meletakkan alatnya di dalam zona gempa. Itu getaran akan menimbulkan beban. Bebannya itu akan menimbulkan tekanan. Namanya tekanan eksternal. Ya, dan lain-lain, contoh dan lain-lain itu contohnya external pressure adalah di dalam bejana itu diletakkan pipa yang menggantung. Di dalam bejana itu akan menimbulkan beban, tekanan juga. Jadi ini adalah dari luar bejana. Jadi tekanan eksternal itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh sesuatu yang ada di luar bejana. Yang paling dominan di sini untuk external pressure itu adalah biasanya karena angin. Nah, Anda harus tahu, nanti kita akan lebih banyak berbicara untuk external pressure itu adalah karena anginnya ini. Ya, jadi nah ini yang harus dipertimbangkan. Kita harus mendesain tebal bejana berdasarkan internal pressure, juga kita harus mendesain berdasarkan external pressure. Minggu depan kita akan membahas tentang internal pressure, minggu depannya lagi external pressure kita akan bicarakan. Ya. Nah, kemudian faktor lain yang harus kita pertimbangkan dalam mendesain atau merancang suatu bejana bertekanan adalah temperatur. Jadi temperatur kita harus pertimbangkan selain tekanan. Ya, kenapa Pak di sini temperatur perlu dipertimbangkan? Temperatur ini ada atau erat kaitannya dengan yang namanya adalah kekuatan dari suatu bahan. Jadi nanti bejana tekan itu kan kita buat menggunakan bahan tertentu. Nah, bahan tertentu itu bisa kuat atau tidak. Nah, bergantung salah satunya adalah pada temperatur. Jadi di sini ada 3 poin yang dijelaskan dikaitkan dengan temperatur. Kekuatan bahan akan makin lemah dengan meningkatnya temperatur. Benar nggak? Anda pakai bahan tertentu, ketika dinaikkan temperatur, kekuatannya akan berkurang nggak? Benar nggak menurut Anda akan berkurang kekuatannya? Anda pernah mencoba? Misalnya yang paling gampang, yang paling mudah perubahannya kalau dinaikkan temperatur, Anda biasanya meminum air mineral. Beli kan, pakai botol air mineral. Biasanya itu dari polietilen salah satunya, yang plastik itu. Ya. Nah, kemudian Anda coba keluarkan isinya, ganti dengan air panas. 60 derajat, 70 derajat, masukkan ke dalam botol itu. Apa yang terjadi? Maka botolnya itu akan penyok. Berubah, mengkerut. Ya, karena apa? Karena ada panas tadi.
Jadi ketika dinaikkan temperaturnya, maka kekuatan bahannya akan berkurang. Nah, sama halnya dengan ketika kita menggunakan bejana itu dengan bahan-bahan tertentu. Ketika temperaturnya naik, maka kekuatannya berkurang. Yang kedua, kekuatan terhadap panas itu tergantung pada jenis bahannya. Ada bahan yang hanya dia tahan pada temperatur 60 derajat. Ada bahan yang bisa sampai tahan 200 derajat. Nah, jadi Anda jangan sampai memilih bahan, itu salah. Jadi harus tahu. Sampai temperatur berapa bahan itu masih bisa dioperasikan. Nanti, kalau saya memilih bahan ini, itu bisa dioperasikan sampai berapa. Tiap bahan akan berbeda-beda. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai Anda memilih bahan nanti nggak kuat ketika bejana tekan itu dioperasikan pada temperatur sekian. Jadi harus tahu karakternya. Nah, itu di dalam desain, di dalam perancangan perlu dipertimbangkan. Temperatur. Jadi nanti alat ini, bejana ini akan dioperasikan pada temperatur sekian. Berarti saya harus pilih bahannya supaya kuat adalah bahan ini. Nah, itu kira-kira kaitannya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah material. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan temperatur, tapi material ini terpisah juga. Material itu banyak yang tersedia di pasaran, tapi Anda nggak bisa memilih sembarangan material. Anda udah belajar atau nanti akan belajar ngambil mata kuliah bahan konstruksi dan korosi dengan Pak Juhanda atau Pak Yuwono. Itu judulnya udah jelas, bahan konstruksi dan korosi. Nanti akan dibicarakan tentang material, bahan yang digunakan di dalam industri kimia. Nah, ini nanti berperan. Material yang akan dipakai apa? Harus ada mengikuti standar tertentu. Biasanya nanti yang ketika dalam perancangan yang akan kita lalui, itu biasanya material yang dipakai itu terbuat dari baja karbon atau karbon steel. Nah, kita akan nanti lihat karbon steel itu jenisnya macam-macam. Loh, kok ada gitu yang namanya baja karbon bukannya satu, Pak? Tidak, ada baja karbon dengan tipe sekian, sekian, sekian. Yang membedakan adalah campuran karbon ke dalam steelnya, bajanya. Ada yang sekian persen, maka biasanya ini akan digunakan sebagai apa standarnya, untuk gimana. Nah, itu bisa juga menggunakan stainless steel, mahal tapi ya, dan materi yang bahan yang dipakai. Ya, ini material dipertimbangkan dalam perancangan, jangan sampai salah kita memilih material juga. Biasanya orang cenderung memilih material yang murah Pak, dengan kondisi yang seolah-olah sama gitu dengan yang berkualitas. Tapi ketika dipakai alat yang murah itu biasa cepat rusak karena terbuat dari material yang memang kualitasnya jelek. Itu yang Anda tidak pahami biasanya. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi ada yang harga alatnya mahal, yang memang dia berkualitas, terbuat dari material yang bagus. Nah, ini harus dipertimbangkan, kan Anda udah belajar ekonomi proses. Berarti ini ada kaitannya dengan umur alat atau usia dari alatnya. Material itu ada kaitannya juga ke sana. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan suatu bejana bertekanan adalah tegangan. Anda udah paham kan tegangan? Definisi tegangan udah tahu. Nah, kalau kita kaitkan ke hukum Hooke, tolong diperhatikan hukum Hooke. Masih ingat nggak dengan hukum Hooke Anda? Hukum Hooke itu bercerita tentang apa sih? Hukum Hooke itu bercerita tentang sifat elastis dari suatu bahan. Elastisitas dari suatu bahan. Ya, Anda masih ingat di dalam hukum Hooke itu kan menghubungkan antar tegangan dengan regangan. Ya, jadi sampai tegangan tertentu, bahan itu akan mencapai titik elastis. Nah, itu nggak boleh lagi kan diberi beban. Kalau sudah mencapai titik elastis atau tegangannya dikatakan tegangan maksimum, nggak boleh lagi diberi gaya atau beban. Yang terjadi apa kalau diberi tegangan lagi, gaya atau beban? Maka dia akan masuk ke zona muai dan putus. Baku ya. Ya, jadi berarti kalau desain itu harus tahu, harus tegangan maksimum. Artinya harus sampai titik elastis. Nah, ini poin yang pertama. Jadi dalam mendesain itu adalah harus mencapai titik elastis, tegangan maksimum bahan. Dan setiap bahan memiliki titik elastis yang berbeda-beda. Kalau menggunakan bahan A, titik elastisnya sekian, berarti tegangan maksimumnya sekian. Bahan B beda lagi. Nah, kita harus paham itu. Itu biasanya terjadi kalau salah dalam menentukan ini, kita tidak ngeh dalam perancangan itu mempertimbangkan tegangan, begitu alat itu dioperasikan, nanti tiba-tiba retak. Baru dipakai udah retak. Malah ada yang paling parah, baru pakai langsung patah. Nah, itu berarti nggak cocok. Baru diberi isi airnya sekian,
ketika diuji hidrostatis diisi air, baru 3/4-nya udah pecah, bocor. Nah, ini berarti Anda kurang baik dalam mendesain tegangannya. Mohon diperhatikan oleh Anda. Ya, tegangan perlu dipertimbangkan. Ya. Oke, yang berikutnya adalah efisiensi sambungan las. Tadi udah dibicarakan dalam bejana tekan itu butuh adanya sambungan. Sambungan itu ada 2 tadi yang ditampilkan, ada sambungan las dan sambungan planks. Nah, biasanya yang dipakai di dalam bejana tekan itu adalah sambungan las. Kenapa? Karena tadi biasanya sambungan las ini cocok untuk yang dioperasikan pada tekanan tinggi. Nah, apa yang dibicarakan? Ada 4 poin di sini untuk sambungan. Yang pertama, kekuatan sambungan las itu bergantung dari kualitas dan tipe sambungan las. Jadi kita harus memperhatikan, kita menyambungkan dengan sambungan las itu nggak bisa sembarangan, harus kuat. Nah, kekuatan sambungan las itu sangat dipengaruhi oleh kualitas sambungannya. Kualitas sambungan itu misalnya mengelas. Kalau zaman dulu ada las yang menggunakan karbit, ada las yang menggunakan listrik. Pasti listrik akan lebih baik karena lebih stabil panas yang dihasilkannya. Sehingga untuk menempelkan logam ke logam yang lainnya lebih baik. Nah, itu larinya kualitas. Yang kedua, tipe sambungan. Nah, ketika kita mau menyambungkan antara satu bagian ke bagian yang lain, itu kita meletakkannya itu nggak bisa sembarangan. Ada caranya, ada tipenya. Makanya kalau mau belajar tentang sambungan las, ada kursusnya. Butuh skill tertentu. Makanya saya pernah cerita mungkin ya, kalau di dalam yang las itu ada 2 biasanya yang punya kemampuan. Ada welding engineer, ada yang satu itu apa? Kok saya lupa. Yang punya kemampuan beda. Ya, inspektor, ada welding inspektor dan welding engineer. Nah, itu harus tahapan, kita harus ikut pelatihan sampai dapat sertifikat. Jadi nggak bisa sembarangan ada yang jago punya skill tertentu, nggak bisa orang yang nggak punya skill tertentu melakukan pengelasan. Apakah orang teknik kimia bisa? Harus bisa juga sebenarnya. Makanya ada alumni-alumni kita yang punya sebagai sertifikat welding engineer, ada yang punya inspektor, ada gitu ya. Itu bisa nanti untuk skill tambahan Anda. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya uji kekuatan las. Nah, las yang dihasilkan biasanya diuji kekuatannya dengan menggunakan uji radiografi namanya. Kalau di teknik mesin itu ada, bisa dilakukan. Kita hanya sekedar tahu saja. Kekuatan sambungan las lebih kecil dibandingkan jika tidak ada sambungan. Nah, pernyataan di poin ketiga ini menandakan bahwa kita harus mengusahakan bahwa sambungan itu jangan terlalu banyak. Diusahakan sambungan itu sedikit mungkin. Karena akan lebih kuat. Ya, itu kuncinya. Jadi diusahakan sambungan jangan terlalu banyak. Dan yang keempat adalah derajat radiografi itu ada kaitannya dengan uji radiografi ini. Nah, ini ke sini. Nah, itu yang terkait dengan sambungan las. Jadi ada cara-caranya. Nanti kita dalam perhitungan desain kita akan mempertimbangkan terutama ini tipe sambungan las. Jadi untuk menyambungkan satu bagian ke bagian lain itu tipe yang mana yang paling baik. Nanti efisiensi sambungan lasnya mana yang paling tinggi. Nah, itu tergantung pada tipe sambungan. Ya. Oke, kemudian ini mohon maaf ya, saya mungkin tidak bisa pas sampai pukul 5. Saya sudah ditutup ini saya kebetulan di jurusan ada Budiah yang mau diskusi, mungkin takut buru nanti sore. Jadi saya izin mungkin 10 menit lagi ya, saya akan menyelesaikan perkuliahan. Jadi tidak sampai tuntas sampai pukul 5. Ya, yang berikutnya di sini adalah faktor korosi yang perlu dipertimbangkan. Anda tahu kan korosi? Korosi itu adalah suatu peristiwa yang alamiah terjadi, nggak bisa kita cegah, yang bisa kita perlambat. Dihilangkan itu nggak bisa, tapi kita perlambat tuh bisa. Ya, nah sekarang tadi sudah saya jelaskan di awal, yang bisa menyebabkan tiba-tiba bejana itu meledak karena kurangnya maintenance. Maintenance itu luput, biasanya orang luput, jeleknya maintenance itu adalah luput memeriksa ketebalan bejana. Loh, Pak, bejana itu bisa semakin tipis? Iya, karena apa? Ini korosi. Nah, sekarang supaya bisa menanggulangi korosi, kan tadi korosi nggak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa diperlambat. Gimana caranya? Berarti bejana yang harus kita desain, harus kita tambah ketebalannya. Misalnya didesain 0,5 inci, supaya kuat, saya tambahin aja 1/4 inci, boleh? Ya, supaya jadi lebih tahan. Bejana itu bisa umur alatnya bisa lebih panjang. Nah, tapi sebenarnya dalam perancangan itu tidak ada. Nih Anda lihat poin pertama, tidak ada standar penambahan bahan untuk kekuatan mengantisipasi korosi. Jadi nggak ada. Kalau pakai bahan ini
toleransi korosinya sekian inci, nggak ada sebenarnya. Tapi nanti di buku Anda ada. Kalau di buku, nanti kan kita akan menggunakan buku Pressure Vessel Handbook. Nah, di model sesi ini saya sudah kopikan, tapi hanya tidak satu buku karena terlalu besar. Saya hanya memprintkan untuk internal pressure, PDF-nya itu sudah saya berikan. Nah, kalau di buku, kalau Anda nanti perhatikan, kalau Anda sempat buka, toleransi korosi itu kan kalau di buku itu di Pressure Vessel Handbook yaitu 1/8 inci atau 0,1285 0,125 atau 1/8 inci. Jadi selalu kita tambahkan dari ketebalannya. Kalau kita dapat dari desain itu inci, kita tambahkan 0,125 atau 1/8 inci. Itu toleransi yang ditambahkan. Meskipun sebenarnya tidak ada ketentuan standarnya. Tapi kalau di buku kan supaya memudahkan dalam perhitungan, dia menentukan sekian incinya. Dan yang kedua, untuk korosi ini biasanya hanya bergantung pada persetujuan aja antara penjual dan pembeli. Ketika Anda mau menyuruh orang untuk membuatkan bejana, pasti akan bertanya si yang akan membuatkannya itu, Pak, apakah bejana itu akan menggunakan tebal yang sesuai dengan desain, misalnya 1/2 inci, atau mau gimana? Mau ditambahkannya berapa? Saya mau tambahin aja 1/4. Saya mau tambahkan lagi setengahnya lagi, jadi 1 inci. Silakan saja, itu hanya penjual dan pembeli, kesepakatannya. Kelebihannya apa kalau kita tambahkan tebalnya lebih? Berarti kelebihannya adalah umur alatnya jadinya panjang. Semakin lama alat itu bisa dioperasikan. Tapi berdampak pada apa? Harganya mahal. Nah biasanya orang kalau mau berhitung ekonomi, biasanya menghitungkan tebal itu dengan harga yang mepet. Tapi nanti konsekuensinya umur alatnya pendek. Nah ini tinggal kita melihat ke sini saja. Ya, jadi persetujuan antara penjual dan pembeli. Jadi sebenarnya tidak ada standar untuk menambahkan korosi. Ya, tebalnya untuk mengatasi korosi itu nggak ada standarnya sebenarnya. Ya, itu kira-kira untuk yang berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah beban. Beban yang perlu kita pertimbangkan dalam mendesain suatu bejana bertekanan. Nah, kalau kita ketika mendesain suatu bejana bertekanan, beban itu ada 2 yang perlu kita pertimbangkan. Ada beban utama dan beban tambahan. Apa saja yang masuk dalam beban utama di sini? Beban utama itu masuknya adalah beban karena tekanan fluida. Tadi isi dari bejana. Jadi ketika fluida itu gas atau cair dimasukkan ke dalam bejana, itu akan menimbulkan beban, masuknya ke dalam beban utama. Nomor 2 dan 3 itu sama sebetulnya. Jadi kalau dalam perancangan bejana tekan nanti ada 3 kondisi beban. Beban dalam keadaan kosong, belum diisi, bejana itu hanya beban bejananya aja, beban karena berat bejana plus isinya dalam kondisi operasi, ini yang kedua, jadi udah diisi. Beban yang ketiga adalah beban maksimum dari bejana plus isinya dalam uji hidrostatis. Ini adalah sebelum dipakai. Ya, tadi yang tekanannya tekanan hidrostatis diisi penuh. Ini bebannya maksimum biasanya. Kalau yang operasi, biasanya kalau lagi dioperasikan isinya itu hanya setengahnya paling banyak 3/4-nya atau 1/4-nya. Jadi ini pasti lebih berat di uji hidrostatis. Di soal itu dikasih tahu dalam keadaan uji hidrostatis sekian, operasi sekian, kosong sekian. Karena dalam perhitungan-perhitungan menggunakan kosong dalam keadaan operasi atau uji hidrostatis. Nah, Anda harus tahu. Yang keempat, dalam menimbulkan beban. Masuknya dalam beban utama. Kemudian yang berikutnya adalah beban tambahan. Apa yang masuk dalam beban tambahan di sini? Beban lokal, support sambungan pipa. Jadi ketika bejana itu disambungkan dengan pipa, maka pipa-pipa itu akan menimbulkan beban tambahan. Ya. Kemudian beban kejut. Beban kejut itu karena apa? Karena goncangan air atau isi bejana. Misalnya bejana itu diisi dengan air diaduk. Nah, akan menimbulkan goncangan. Nah, goncangan itu akan menimbulkan beban, masuknya ke dalam beban kejut atau masuk ke dalam beban tambahan. Momen lengkung oleh tekanan di daerah poros bejana, ini akan menimbulkan beban juga. Ya, tegangan karena beda temperatur, tegangan karena fluktuasi temperatur, hati-hati. Temperatur di dalam bejana itu akan menimbulkan beban kalau ada perbedaan berfluktuasi atau bedanya itu berbeda-beda. Nah, itu semuanya masuk ke dalam beban tambahan. Nah, ini semua akan dipertimbangkan dalam perancangan bejana tekan. Nah, ini akan dibahas nanti secara detailnya satu persatu ketika kita akan membahas
mulai dari perancangan bejana tekan berdasarkan internal pressure maupun perancangan bejana berdasarkan external pressure, ada desain tall tower, horizontal vessel, dan seterusnya. Ya, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti minggu depan saya akan minta waktu 10 menit untuk menjelaskan tegangan utama pada bejana tekan yang harusnya bisa diselesaikan hari ini. Tapi mohon maaf, saya harus selesaikan dulu sampai di sini ya. Jadi itunya nanti akan dilanjutkan minggu depan, dilanjutkan dengan yang internal pressure. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau dikomentari atau yang ditanyakan? Sampai faktor-faktor perancangan bejana tekan dengan dengan mempertimbangkan beban. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dikomentari? Bisa paham, bisa mengerti? Kita mulai minggu depan kuliahnya textbook ya, tapi textbooknya kan saya akan beri perbagian-bagiannya di dalam Moodle. Jadi Anda tinggal lihat di Moodle-nya aja. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ini mungkin cukup ya kelihatannya. Anda mungkin mudah dan bisa dimengerti. Kalau mau baca kembali, Anda tinggal download saja, belajar kembali ya. Ini saya cukupkan dulu mungkin untuk kuliah sore ini. Kita lanjutkan di minggu depan dan besok kita ketemu ya untuk UTS perbaikan, tapi tidak lewat Moodle, tapi kita menggunakan WA group saja. Ya, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, saya akhiri dulu untuk pertemuan sore ini. Silakan Anda kalau mau meninggalkan ruangan, boleh duluan silakan meninggalkan. Sebelum saya tutup mungkin.